2021. Moto kami, tak berjuang bersama pasti jet. Terima kasih. Daerah Aceh, tanah lun sayang, nibak tempatnya, lun hudip mati. Daerah Aceh, tanah lon sayang, nibak tempatnya, lon hudip mati. Daerah Aceh, tanah lon sayang, nibak tempatnya, lon hudip mati. Sayang, nibak tempatnya, dan hudip mati. Daerah Aceh, tanah lon sayang, nibak tempatnya, lon hudip mati. Tanah kenebang, indah tu moyang, lampung dengan langit, luar bukan Tanah kenebang, indah tu moyang, lampung dengan bang, luar bukan Gereja hudip, naso petimang, naso pesenang, gereja mati. Gereja hudip, naso petimang, naso pesenang, gereja mati. Hati yang susah, lon rasa senang, Aceh lon sayang, sampoan mati. Hati yang susah, lon rasa senang, Aceh lon sayang, sampoan mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan para Bapak Uskup dan administrator yang tergabung di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik nasional maupun daerah, yang saya tahu betul sejak awal berusaha untuk menjalankan tanggung jawab dan perutusan yang telah mereka terima. Dan kali ini ada prakarsa yang sangat menarik, yang dinamai Kreasi Virtual Katolik Indonesia. Lebih menarik lagi kalau tema-tema atau nilai-nilai yang mau dimasukkan atau diangkat lewat acara ini. Yang pertama adalah nasionalisme, dan yang kedua antara lain adalah solidaritas. Nasionalisme sangat erat berkaitan dengan acara-acara yang diprakarsai oleh lembaga pengembangan, lembaga
pembinaan dan pengembangan Pesparani Nasional ini. Dari mana itu jelas? Selalu memuat tanggal 28 Oktober. Acara kali ini pun akan ditutup pada tanggal 28 Oktober ketika kita merayakan Sumpah Pemuda. Saya yakin acara kreasi virtual Katolik Indonesia ini akan menjadi sarana untuk menanamkan semangat nasionalisme itu dengan mewarisi rasa semangat cinta tanah air yang diwariskan kepada kita semua oleh para pendiri bangsa kita dan oleh para perintis gereja Katolik di Indonesia. Dan yang kedua, yang akan diangkat juga adalah solidaritas. Kita pantas bersyukur karena salah satu watak bangsa kita yang sangat unggul adalah kesetiakawanan ini. Ini sangat jelas ditunjukkan antara lain oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Salah satu penelitian yang saya baca hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal kerelaan memberi, Indonesia diletakkan pada nomor 1 dari antara 146 negara. Di dalam hal solidaritas sosial, Indonesia menempati nomor 6 dari 167 negara. Ini adalah watak bangsa kita yang mesti dirawat dan dikembangkan. Kalau tidak, ada kemungkinan akan menjadi luntur. Dan salah satu cara untuk mengembangkan watak ini, dan tentu saja merawatnya, adalah mencari inspirasi iman yang khas Katolik. Inspirasi itu dapat kita baca di dalam kitab suci tentu saja, karena menurut kitab Kejadian sangat jelas bahwa Allah pencipta adalah Allah yang peduli. Kerelaan berbagi, kerelaan memberi, solidaritas sosial adalah wujud dari kepedulian itu. Bukan sekedar kepedulian yang didorong oleh motivasi kemanusiaan, itu tentu saja sangat bagus, tetapi oleh inspirasi iman. Kita ingin menampilkan wajah Allah yang kita imani sebagai Allah yang peduli lewat solidaritas kita. Oleh karena itu, dengan penuh syukur, saya mau mengucapkan bersama dengan para Bapak Uskup dan administrator yang tergabung di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, selamat menjalankan kegiatan ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita dan penuh syukur. Semoga Tuhan memberkati usaha-usaha kita, menerima apapun yang kita hasilkan sebagai pujian kemuliaan baginya, dan semua yang kita lakukan dan kita usahakan dengan tulus menjadi berkat bagi gereja dan bagi bangsa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia beserta jajaran pengurus, Ketua dan pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional dan Daerah se-Indonesia, para uskup peserta lomba dan pelatih kreasi virtual Katolik Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara kreasi virtual Katolik Indonesia
dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional beserta jajaran, serta Panitia Kreasi Virtual Katolik Indonesia atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada acara Kreasi Virtual Katolik Indonesia dengan tema Persaudaraan Insan di Tengah Pandemi. Hadirin yang saya hormati, kegiatan seperti ini sangat penting dalam rangka membina iman masyarakat Katolik, khususnya dalam rangka memupuk rasa nasionalisme dan solidaritas antar sesama anak bangsa melalui kecintaan terhadap seni budaya gereja ini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wahana bagi kita semua untuk saling menguatkan dan saling menyemangati di tengah pandemi COVID-19. Saya menilai apa yang dilakukan oleh sekitar 500 peserta kreasi virtual Katolik Indonesia ini sangat baik dalam rangka mempertinggi keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kerukunan dan keharmonisan beragama, serta sekaligus meningkatkan kecintaan kepada tanah air, bangsa, dan negara. Kegiatan lomba mazmur misalnya pada dasarnya adalah lomba melantunkan kidung indah berisi puji-pujian pada Tuhan Yang Maha Esa yang dipahami oleh umat Katolik, bahwa dengan makin indah dilantunkan maka semakin diyakini doa syukurnya didengar dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula dengan lomba bertutur kitab suci yang mendorong kreativitas peserta menerjemahkan teks kitab suci dengan memakai bahasa sehari-hari yang diimbuhi dengan gerak dan lagu. Terakhir, melalui kegiatan kreasi virtual Katolik Indonesia yang juga melombakan lomba cepat tepat kitab suci, mendorong pemahaman dan pengetahuan lebih baik tentang isi kitab suci yang dipadukan dengan kecepatan untuk menjawab pertanyaan secara tepat. Selain ketiga lomba itu, saya mengapresiasi juga digelarnya sejumlah acara lainnya yang bernuansa kebangsaan dalam kegiatan ini yang bertujuan meningkatkan cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Saya mendukung inisiatif yang diambil oleh panitia melalui kegiatan bernuansa ibadah dan mensinergikannya dengan pesan kebangsaan. Para peserta lomba kreasi virtual Katolik Indonesia, saya meyakini peserta yang menang dalam kegiatan ini adalah peserta yang paling baik dalam rangka bermazmur, dalam rangka bertutup kitab suci, dan juga dalam rangka kecepatan dan ketepatan menjawab pertanyaan terkait kitab suci. Saya meyakini pula bahwa prestasi tersebut tentunya dicapai melalui latihan yang keras dan berhari-hari, dibantu oleh segenap pembina, teman-teman, dan juga yang tak kalah penting adalah dukungan keluarga. Untuk itu semua saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Bagi peserta yang belum berhasil, saya harapkan tidak patah semangat. Mari terus berlatih dan semakin baik, mempersiapkan diri sehingga pada tahun depan dapat berkumpul kembali dan siap tampil lebih baik dalam suasana yang lebih baik. Dengan harapan pandemi sudah berakhir atau sudah terkendali. Para hadirin sekalian, sampai saat ini semua negara termasuk Indonesia masih mengalami dan berupaya menanggulangi pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi ini sudah kita rasakan dalam berbagai aspek kehidupan kita, antara lain mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan ibadah kita. Pemerintah tidak dapat mengatasi dan menanggulangi sendiri masalah pandemi ini. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk umat Katolik sebagai bagian dari bangsa ini, serta memerlukan kesiagaan semua pihak.
untuk bertindak bersama secara cepat dan tepat. Kita tentu mengharapkan agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, sehingga kita semua dapat kembali beribadah seperti semula. Umat Katolik tentu juga berharap untuk dapat kembali berkumpul, menyanyikan mazmur, melakukan penuturan kitab suci dengan berbagai variasi dan gaya, serta berlomba cepat tepat kitab suci dengan cara bertatap muka dengan secara langsung. Kita sendirilah yang bisa mengupayakan kapan pandemi COVID-19 dapat berakhir, sehingga kita bisa hidup kembali secara normal. Jika kita semua taat melakukan protokol kesehatan dan vaksinasi, maka diharapkan pandemi ini dapat segera berakhir. Dua modal penting untuk segera keluar dari kesulitan saat ini. Pertama adalah modal spiritual. Kita harus menghadapi bencana global ini dengan usaha dan doa agar kita dijauhkan dari sikap putus asa yang akan melemahkan semangat. Dan yang kedua, modal sosial, yaitu ikatan persaudaraan dan solidaritas akan menguatkan kita karena beban dan kesulitan dipikul bersama. Untuk bangkit dari krisis pandemi, bangsa Indonesia memerlukan energi kolektif yang besar berupa empati, kepedulian, solidaritas sosial, dan gotong royong dari seluruh masyarakat. Saya mengenal umat Katolik Indonesia sebagai elemen bangsa yang disiplin dan patuh pada pimpinan agamanya. Untuk itu, saya kembali mengharapkan kedisiplinan dan kepatuhan semua umat apabila mendengar permintaan mulai dari kardinal, para uskup, demikian juga para pastor untuk dapat terus mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Para hadirin peserta kreasi virtual Katolik Indonesia, saya menaruh harapan besar kepada seluruh umat Katolik dan seluruh peserta kreasi virtual Katolik Indonesia untuk berkontribusi kepada bangsa. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis, tapi langkah kita adalah melakukan lompatan besar dengan mengambil hikmah dari momentum krisis, mengejar ketertinggalan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sebagai penutup sambutan ini, saya ucapkan selamat berkreasi, berkarya, dan berlomba pada semua peserta kreasi virtual Katolik Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat, membangun rasa persaudaraan di tengah pandemi. Semoga kita semua tetap sehat dan sukses dalam memberikan karya terbaik untuk bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia, beserta pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik tingkat pusat dan daerah-daerah, yang saya hormati para peserta Lomba Kreasi Virtual Katolik Indonesia tahun 2021, dan seluruh umat Katolik dimanapun berada, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi memang membatasi mobilitas dan juga aktivitas kita secara massal, tapi tidak boleh menghilangkan kreativitas kita. Kita harus tetap semangat dan produktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan memanfaatkan cara-cara baru, menggunakan platform media baru yang bisa
melibatkan banyak orang, tapi tetap aman dari penyebaran COVID-19. Karena itu saya sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan secara virtual ini, membuktikan bahwa umat Katolik mampu beradaptasi dengan cepat, memberi contoh adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru, menyiapkan diri untuk transisi dari pandemi ke endemi. Hadirin yang saya hormati, meskipun saat ini bangsa kita dalam situasi yang sulit, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita harus terus berdoa dan berusaha, terus menyebarkan semangat dan optimisme, menebarkan kebaikan dan kepedulian. Saya mengajak seluruh umat Katolik Indonesia dimanapun berada untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kerabat, menjaga sesama dengan selalu disiplin, mematuhi protokol kesehatan, saling membantu, mengulurkan tangan, meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan. Saya berharap acara sosial keagamaan yang bernuansa kebangsaan ini dapat memperkokoh iman umat Katolik, memupuk rasa nasionalisme, menguatkan moderasi kehidupan beragama melalui kecintaan terhadap seni budaya gereja ini.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, Tuhan ku jawab ya, Tuhan ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, Tuhan ku jawab ya, Tuhan ku jawab ya, ya, ya. Yang pertama, Bapak Agustinus Pramudia. Kedua, Ibu Elizabeth Febriani Bewawitin. Ketiga, Bapak Kristoforus Tersi. Keempat, Suster Maria Ivon PRR. Dan yang kelima, Bapak Ignatius Tulawator. Lomba Cerdas Cermat Rohani dilaksanakan selama 4 hari, dari tanggal 7 sampai 10 Oktober 2021, dengan perincian sebagai berikut. Tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2021 di babak penyisihan diikuti oleh 30 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Namun ada 4 provinsi yang tidak mengikuti lomba, yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bengkulu. Di babak penyisihan terdapat 4 grup dari 30 provinsi yang ada. Di grup pertama terdapat 8 provinsi, dan yang masuk ke babak semifinal adalah Provinsi Maluku dan DIY. Grup yang kedua dari 7 provinsi yang masuk ke babak semifinal adalah Provinsi Banten dan Kepri. Sementara di grup ketiga dari 7 provinsi yang ada, yang masuk ke babak semifinal adalah Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat. Dan di grup 4 dari 8 provinsi yang ada, yang masuk ke babak semifinal adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Bali. Hari Minggu tanggal 10 Oktober babak final diikuti oleh 4 provinsi, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Banten. Di babak final kita mendapat 4 juara. Juara yang pertama, Provinsi DKI Jakarta, mendapat total nilai 1.700. Juara kedua, Provinsi Banten, mendapat total nilai 1.600. Juara ketiga, Provinsi Maluku, mendapat total nilai 1.200. Dan juara keempat dari Provinsi Sulawesi Utara
mendapat total nilai 1000. Kami ucapkan selamat untuk kalian semua, terutama kepada para peserta lomba, juga para pemenang Cerdas Cermat Rohani KVKI 2021. Selamat mempersiapkan di Pesparani tahun mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kejuaraan Lomba Cerdas Cermat Rohani Kreasi Virtual Katolik Indonesia 2021 kategori remaja. Kami tim juri kategori remaja. Yang pertama, Bapak Antonius Sumardi. 2. Bapak Agustinus Ngama. 3. Bapak Peter Kolo. Dan 4. Suster Teresia Asialori OSU. Lomba Cerdas Cermat Rohani dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 7 sampai dengan 10 Oktober 2021 dengan perincian sebagai berikut. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Oktober babak penyisian yang diikuti oleh 30 provinsi dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Namun, ada 4 provinsi yang tidak mengikuti lomba ini, yaitu dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk babak penyisian dibagi menjadi 4 grup yang terdiri dari 30 provinsi. Diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2021. Grup pertama peserta dari 8 provinsi dan yang masuk ke babak semifinal yaitu dari Provinsi Papua dan Provinsi Maluku. Grup kedua diikuti 7 provinsi dan yang masuk ke babak semifinal adalah dari Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Grup ketiga diikuti 8 provinsi dan yang masuk ke babak semifinal yaitu dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat. Dan grup keempat terdiri dari 7 provinsi dan masuk ke babak semifinal yaitu dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 8 provinsi yang masuk ke babak semifinal dan pada hari Minggu hanya 4 provinsi yang masuk ke babak final, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Barat. Mari kita lihat bersama-sama dari provinsi manakah yang meraih juara dalam Lomba Cerdas Cermat Rohani Kreasi Virtual Katolik Indonesia 2021 kategori remaja. Yang meraih juara 1, ya ternyata dari Provinsi Maluku. Dengan total nilai 1420. Juara 2 diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan nilai 1150. Juara 3 diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total nilai 985. Dan juara keempat diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat
dengan total nilai 800. Kami dari tim juri mengucapkan terima kasih dan selamat kepada semua peserta lomba dari babak penyisian sampai final, dan juga selamat untuk para juara atau para pemenang Cerdas Cermat Rohani Kreasi Virtual Katolik Indonesia 2021 kategori remaja. Selamat dan sukses selalu. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti Pesparani kedua yang akan diadakan tahun 2022 di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.